Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Latimas. Mari saudara yang kekasih, kita buka di dalam 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dia katakan demikian saudara. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan ia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia. Dari Yerusalem, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan saudara yang kekasih dan Tuhan, kita melihat di dalam firman Allah bagaimana kita belajar dari Raja Uzia. Firman Tuhan katakan bahwa Uzia itu berumur 16 tahun, kemudian bangsa Yehuda menobatkan dia menjadi raja. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dia katakan ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Uzia berumur 16 tahun, kemudian dia dinobatkan menjadi raja dan selama 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini dalam usia yang muda, dan firman Tuhan katakan dia itu berhasil di dalam dia memimpin bangsa Yehuda. Kita bisa belajar dari Uzia, kenapa dia bisa berhasil. Ayat yang keempat, di sini dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Yang pertama, dia belajar dari orang tuanya. Apa itu? Dia hidup benar di mata Tuhan. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ini dia dapati dari orang tuanya. Kenapa orang tuanya berhasil? Karena dia hidup benar. Dan ini dia belajar. Maka apa yang dikatakan oleh firman Allah? Dia hidup benar di mata Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat semua usahanya berhasil. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang pertama, dia belajar dari orang tuanya. Karena orang tuanya hidup benar di hadapan Tuhan, dia lakukan itu. Dan yang kedua, dia katakan, di sini dia katakan, ia mencari Allah selama hidupnya. Dia mencari Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga dia katakan, ia hidup takut akan Allah. Kita lihat saudara, apa yang dia lihat dan apa yang diajarkan kepadanya, itu dia lakukan. Firman Tuhan katakan dia lihat orang tuanya hidup benar, dia lakukan, dia hidup benar. Kemudian Sakaria mengajarkan dia untuk mencari Tuhan dan hidup takut akan Allah. Dia lakukan itu di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima bagian akhir. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi keberhasilannya itu terletak bagaimana Uzia itu hidup benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, hidup takut akan Allah,
Dan pada waktu dia lakukan itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka dia melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari Uzia. Kita juga ini adalah anak-anak Tuhan. Dan ini adalah bagian dari dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Pada saat kita mau hidup takut akan Allah, pada saat kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, pada waktu kita mau mencari Tuhan, saya yakin dan percaya, maka berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ini yang dilakukan oleh Uzia. Dan firman Tuhan katakan, selama Uzia melakukan ini, Tuhan membuat semuanya yang dilakukan oleh Uzia berhasil. Dan saya yakin juga saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, pada saat kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, pada waktu kita mau mencari Tuhan, pada waktu kita mau hidup akan takut akan Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan ini adalah firman yang kita lakukan, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup di dalam firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau sudah firmankan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam aktivitas mereka Tuhan, sepanjang hari ini, Kau tolong Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan memberkati. Dan biar Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.